Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adi Yudhistira, NIM 2019 33118. Saya mahasiswa PGSD FKIP UMK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang isu-isu dan masalah global dalam kepentingan nasional. Nah, mengenai isu dan masalah global, Mary M. Merrifield pada tahun 1997 di halaman 8 mengemukakan pokok-pokok penduduk dan keluarga berencana (Population and Family Planning), hak rakyat menentukan pemerintahan sendiri atau self-determination, pembangunan atau development, hak asasi manusia (human right), emigrasi, imigrasi dan pengungsian (immigration and refuge), kepemilikan bersama secara global atau the global commons, dan kelaparan dan bahan pangan atau hunger and food, perdamaian dan keamanan peace and security, prasangka dan diskriminasi prejudice and discrimination. Nah, isu dan masalah yang telah dikemukakan tadi bukan lagi dirasakan secara lokal maupun regional. Nah, namun ini sudah dirasakan oleh seluruh dunia. Badan dan lembaga dunia yang merupakan bagian dari PBB maupun yang berada di luar PBB seperti LSM telah menaruh perhatian yang serius mengenai hal tersebut. Nah, yang pertama yaitu penduduk dan keluarga berencana. Nah, masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan pekerjaan, serta pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan. Bukan hanya masalah yang menimpa di negara kita Indonesia, melainkan masalah yang dialami oleh negara-negara di dunia. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana atau KB. Nah, dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah pada pelaksanaannya juga masih menjadi permasalahan global. Selanjutnya yaitu pembangunan. Nah, pembangunan menurut Barthelmess pada tahun 1986 halaman 3 merupakan proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal, telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun karena pelaksanaannya melibatkan semua sumber baik SDA maupun SDM dan termasuk kemampuan ipteknya, pembangunan masih mengalami berbagai masalah dan kendala. Dengan demikian, pembangunan merupakan suatu masalah global. Selanjutnya yaitu hak asasi manusia atau HAM. Nah, kita semua meyakini firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mengenal. Nah, dalam kehidupan di masyarakat, hak asasi manusia mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi suatu pelanggaran HAM. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lainnya merupakan contoh pelanggaran HAM. HAM ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di kawasan tertentu, namun juga merupakan masalah global. Selanjutnya yaitu migrasi atau perpindahan penduduk ini, baik dalam emigrasi, imigrasi, maupun pengungsian terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktornya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai keamanan. Nah, bagi pelakunya mungkin merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya, namun bagi kawasan yang didatangi mungkin akan menjadikan suatu masalah karena menyangkut tempat penampungan, lapangan pekerjaan, bahan kebutuhan, dan lain-lain. Nah, masalah imigrasi ini merupakan suatu masalah global. Selanjutnya yaitu lingkungan dan sumber daya. Nah, berdasarkan Undang-Undang RI tahun nomor 4 tahun 1982 menyatakan bahwa pengertian lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, hal tersebut dapat berdampak positif dalam arti makin menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan, serta dapat pula berdampak negatif dengan pengertian mengganggu bahkan mengancam kesejahteraan manusia. Nah, kondisi lingkungan yang negatif ini merupakan suatu masalah global. Nah, masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah,
air, suara atau kebisingan atau sinar yang menyilaukan. Nah, banjir juga, kekeringan, tanah longsor, hama, dan semacamnya yang mengganggu bahkan mengancam kehidupan manusia. Nah, tidak hanya terjadi secara lokal atau regional, namun sudah menjadi masalah global pula. Nah, masalah lingkungan ini telah menjadi perhatian dan kepedulian dunia, baik PBB maupun LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, masalah lingkungan hidup yang telah mengglobal harus menjadi perhatian dan kepedulian tiap orang, termasuk seorang guru maupun warga dunia, apalagi sebagai mahasiswa dan sebagai tenaga pendidikan. Nah, sumber daya alam atau SDA merupakan suatu bentuk materi atau energi yang dapat diperoleh dari lingkungan fisikal yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sumber daya alam tidak hanya berupa kondisi fisikal alamiah, melainkan juga dapat berupa SDA dan SDM atau sumber daya manusia. Nah, kandungan persediaan, penggalian, dan pemanfaatan sumber daya, khususnya sumber daya alam, tidak hanya menyangkut pemerintah serta negara pemilik sumber daya alam yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan negara-negara lain yang berkepentingan. Nah, dalam mekanisme dan dinamika produksi ini, pemanfaatan, konsumsi, dan perdagangan sumber daya alam terjadi saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara berbagai negara di dunia yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Nah, mungkin itu isu dan masalah global yang terkait dengan kepentingan nasional. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.